Baik, selanjutnya kita akan sedikit mengulas tentang Islamisasi sains ya. Jadi ini adalah tema kontroversi di mana kaum muslim mengalami suatu hentakan peradaban di mana mereka merasa terancam, merasa kalah oleh peradaban barat ya. Baik dari sisi politik sampai ke pengembangan sains. Nah, oleh karena itu ada reaksi dari para pemikir muslim, bagaimana kalau untuk menandingi peradaban barat itu kita melakukan islamisasi sains ya. Tapi menurut Fazlur Rahman, tak perlu ada islamisasi sains karena sains itu menurut Rahman adalah bebas nilai. Abdus Salam juga berpendapat kalau ada sains Islam nanti akan muncul juga sains Kristen, sains Hindu dan lain-lain. Tapi beberapa pemikir, nanti kita akan lihat ya, para pemikir yang mendukung ide islamisasi sains itu. Nah, bagi para pendukung islamisasi sains ada beberapa masalah, beberapa hal penting yang perlu dilihat. Yang pertama yaitu bahwa ada pandangan dunia yang khas dari Islam yang itu memang tidak kompatibel dengan sains modern ya, yang mengasumsikan materialisme di balik pengembangan sainsnya, misalnya teori Darwinisme ya. Itu kan secara itu berhadapan langsung dengan konsep penciptaan yang diyakini dalam Islam. Nah, bagaimana itu bisa direspon ya? Nah, ini karena itu perlu islamisasi sains. Jadi islamisasi sains itu harus berdasarkan pandangan dunia Islam. Kemudian juga dilihat bahwa perkembangan sains modern itu memang memiliki efek destruktif ya, efek merusak yang begitu dalam. Misalnya pengembangan fisika yang kemudian melahirkan bom atom ya, kemudian juga persenjataan yang semakin mematikan, itu kan produk sains. Lalu kemudian juga kerusakan ekologis. Nah, ada beberapa model islamisasi sains. Yang pertama yang disebut instrumentalistik ya, sains dan teknologi itu dipandang sebagai alat ya, atau instrumen ya. Penguasaan atasnya membuat suatu kelompok, suatu peradaban itu berkuasa. Barat contohnya ya, itu karena mereka menguasai sains dan teknologi, maka dia menjadi superior ya di dunia era kontemporer ini. Umat Islam menurutnya itu harus menguasai sains dan teknologi. Jadi sains dilihat secara instrumental. Kemudian justifikasi ya. Nah, model justifikasi ini adalah ayatisasi dari teori sains dan tafsir sains atas ayat. Jadi ada teori sains muncul, lalu kemudian dicarilah ayat-ayat yang cocok. Nah, ini lebih pada apologi saja ya. Misalnya kalau tokoh yang yang mendukung ini adalah Maurice Bucaille dan Fazlur Rahman. Kemudian sakralisasi. Nah, ini kritik atas sains modern yang sekuler ya, yang mereka menghapus yang sakral dari sains. Oleh karena itu perlu sakralisasi sains. Nah, ini pandangannya Syatus Nasr. Kemudian ada integrasi. Integrasi ini menyatukan ilmu Islam dan sains barat, mengakhiri dualisme sistem pendidikan ya. Nah, ini contohnya adalah Ismail Faruqi. Al-Faruqi menetapkan 5 sasaran dan rencana kerja islamisasi sains. Yang pertama, menguasai disiplin-disiplin modern, menguasai hasanah Islam, menentukan relevansi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern, mencari cara-cara untuk melakukan sintesa kreatif antara hasanah Islam dengan hasanah ilmu pengetahuan modern, dan yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam ke lintasan-lintasan yang mengarah pada pemenuhan pola rancangan Allah. Nah, ini model integrasi Ismail Faruqi. Dan yang terakhir ini ada
paradigmatik ya, model islamisasi paradigmatik, memeriksa sains modern terutama asumsinya, membuang elemen yang bertentangan dengan Islam, memasukkan paradigma Islam. Nah, ini model Syed Naqib Alatas. Baik, itu secara ringkas tentang islamisasi sains. Semoga bermanfaat.